Azim Indonesia Jayalah Indonesia. Ramadan Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Mubarak TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam acara kajian daras buka puasa Ramadan atau kapau Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini jelang berbuka, materi yang akan saya sampaikan puasa di dalam kondisi safar. Namun sebelum saya akan menyampaikan secara lebih jauh tentang kajian ini, ada baiknya dibuka satu dulu pertanyaan supaya kajian kita ini tidak satu arah ya. Jadi dua arah antara pemateri dengan yang hadir yang ada di sini. Baik, silakan. Jika ada pertanyaan, satu untuk pembuka. Ya Pak, baik Pak. Dari saya Pak. Nah, saya ingin bertanya, mengapa pahala puasa dan pahala sholat itu berbeda? Padahal keduanya itu sama-sama termasuk dari rukun Islam. Baik, pertanyaan pertama ini kenapa pahala puasa dengan pahala sholat ini berbeda? Sebelum saya jawab, saya akan bertanya balik. Kalau menurut penanya, lebih besar mana antara pahala puasa dengan pahala sholat? Pahala sholat sih kalau menurut saya Pak. Pahala sholat ya, karena sholat ini yang akan dihisap pertama kali di Iya Pak. yaumil kiamah. Oke. Baik, namun saya akan menjawab dalam sudut pandang yang berbeda. Kenapa ada perbedaan antara pahala orang yang berpuasa dengan pahala orang yang sholat. Di dalam hadis yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyampaikan, beliau bersabda bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'raj, sholat itu tangga, jenjang. Untuk apa? Untuk kita naik menuju ke puncak standar keruhanian yang tertinggi. Asa ayah ba'asaka rabbuka maqam mahmuda. Jadi makom mahmud ya. Makam yang terpuji yang dijanjikan ketika kita betul-betul menjadi seorang hamba yang taat di dalam ibadah sholat kita. Kemudian sebab yang kedua, kenapa berbeda? Dari segi pelaksanaan, sholat ini kan membangun niat sholat ini bukan ketika kita sudah masuk ke dalam masjid baru kita berniat mau sholat, tidak. Ketika muncul waktu sholat, di dalam hati kita sudah ditekankan bahwa waktu sholat sudah tiba. Saya harus segera mengambil air wudhu, menyiapkan pakaian yang bersih. Ya. Kaki kanan kita langkahkan, kaki kiri kita ayunkan. Semuanya dicatat oleh malaikat. Ketika masuk ke dalam masjid, antara saf pertama dengan yang terakhir, itu juga berbeda. Sampai Rasulullah pernah bersabda, seandainya umatku tahu betapa besar pahalanya, keutamaannya, duduk di saf awal, niscaya mereka akan berlari dan mengikuti undian untuk mendapatkan saf pertama. Antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah, itu juga sudah berbeda lagi. Ya. Fadilahnya, keutamaannya tentu dalam sholat berjamaah. Dalam hal puasa, puasa ini bukan ibadah kolektif. Artinya ada imam, ada makmum, kan tidak seperti itu. Yang menjadi imam ya diri kita sendiri ketika kita puasa. Sementara kalau dalam sholat ada imam, ada makmum, ada muazin. Dalam sholat kita yang membangun niat, kita yang menjalankan, kita yang tahu tujuan. Asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Siapa yang memakai perisai? Bukan orang lain. Ya kameramen, bukan orang lain yang memakai perisai. Ini kameramen saya lihat dari tadi pegang perisai ya. Bukan perisai ya. Jadi siapa yang memakai perisai? Diri kita. Supaya apa? Kita betul-betul menjadi seorang hamba yang kuat dalam segi-segi kerohanian. Jadi bukan hanya jasmaninya saja yang dikuatkan. Kita ditempa, tidak makan selama 12 jam. Sanggup?
dipancing orang untuk berkelahi, masih bisa menahan diri. Ya. Bukan hanya itu saja, akan tetapi penguatan yang paling pokok adalah penguatan kolbu, penguatan hati kita. Baik, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan lain mungkin? Ngomong-ngomong kita lagi di mana nih Pak? Oke, kameramen kita ini super aktif pertanyaannya. Lagi di mana kita ya? Jadi kalau bagus pemandangannya ya, sejuk, kiri kanan kebun kopi, ada perbukitan. Jadi kita saat ini ada di Jorong Lurah Imu, tepatnya di Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Ya, ini kalau di Jawa Barat ini seperti puncak ya, di Dingin dataran ya, tinggi. Ya, suhunya dingin. Baik, ada pertanyaan kembali? Silakan. Ada Pak. Jadi Pak, setelah saya mendengar penjelasan Bapak tadi yang mengenai puasa itu, jadi apabila selama bulan Ramadan kita tidak penuh dalam menjalankan ibadah puasa atau tidak full selama sebulan, berarti kita mendapatkan sebuah kerugian ya Pak? Oke. Baik, jadi ini pertanyaannya tentang hitungan ya. Iya. Puasa itu kan diupayakan ya harus full dong, 30 hari bulan Ramadan. Kalau tidak 30 hari bukan puasa Ramadan namanya. Puasa Senin Kemis. Baik, kalau ditanya untung rugi ya, kita ini sedang bertransaksi dengan Allah Ta'ala. Kita beribadah ini pada hakikatnya kita bertransaksi dengan Allah Ta'ala. Kalau dalam kacamata ilmu matematika kita ya rugi. Aturan 30 kok ini hanya tercapai 25. Berkurang 5. Ya. Ketentuan puasa ini kan diatur di dalam kitab suci Al-Quran. Ya, surah Al-Baqarah ayat 183 tentang hukum puasa. Jadi, wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi ketika dalam kondisi ya, minkum maridun, marid dalam kondisi sakit, awala safar atau dalam kondisi perjalanan, fa'iddatun min ayyamin. Maka tunaikanlah di hari-hari yang lain. Jadi sebetulnya tidak rugi. Kenapa? Allah Ta'ala sudah menyiapkan gantinya. Allah Ta'ala sudah menyiapkan gantinya. Sama seperti kalau kita dulu waktu zaman masih sekolah, ujian kita tidak lulus, kita dikasih kesempatan sama guru, apa namanya? Kameramen kita yang paham ini. Ujian susulan. Ujian susulan. Itu ada ujian susulan ya, remedi. Remedi. Kita diberikan remedi di hari yang lain. Bagaimana Allah Ta'ala itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Sudah kurang dihukum lagi. Tidak, Allah Ta'ala tidak seperti itu. Ini kamu puasa enggak penuh. Aturan 30-25. Saya hukum kamu. Enggak. Dikasih keringanan. Dikasih remedi. Dikasih perbaikilah di hari yang lain. Tapi bagaimana dengan pahalanya Pak? Sama tidak? Oke, bagaimana dengan pahalanya? Ini masih ngotot nanya pahala nih. Sama atau enggak? Oke ya. Sama atau enggak nih kira-kira? Ayo. Jawab dulu. Oke. Sama atau tidak? Jadi kalau ditanya sama atau tidaknya, tentu mereka yang berupaya luar biasa menunaikan selama 1 bulan itu ada nilai-nilai keutamaan tersendiri. Tapi bukan berarti kita menghakimi ya saudara kita yang nggak mampu puasanya, kamu di bawah saya nilai puasanya, enggak. Allah Ta'ala memiliki standar perhitungan nilai hisab yang adil bagi kita semuanya ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah Ta'ala itu hakim yang paling adil. Oke. Silakan, ada pertanyaan kembali? Saya Pak. Baik, boleh silakan. Ini jauh nih yang bertanya dari Bukit Tinggi, boleh. Silakan. Ya kan kalau ganjaran puasa gitu Pak ya. Kalau puasa kan kita merasakan letih, haus. Tapi kok kenapa ganjarannya ini bertemu dengan Allah Ta'ala? Iya, unik ya. Sudah letih, haus, janjinya bertemu Allah Ta'ala. Memangnya kenyang bertemu Allah Ta'ala. Coba kalau kita letih, haus dikasih minuman dingin. Segar lagi kita ya. Di tengah-tengah terik panas seperti ini. Puasa lagi. Dikasih minuman kelapa muda. Oh, luar biasa segarnya. Tapi ini yang dijanjikan bukan kelapa muda, bukan minuman. Ya. Jadi apa yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam firman-Nya? Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan. Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Kita bisa hitung ayat yang ke-7 jika basmalah dihitung sebagai ayat yang pertama. Apa arti dari ayat tadi?
Wahai manusia ketahuilah, ya ayyuhal insan innaka kadihun. Kadihun kadahan, badan kita ini letih, lemah. Dalam beberapa tafsir disebutkan serasa remuk badan ini. Kadahan famulaki, tapi engkau akan merasakan letihnya itu bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Famulaki, pasti akan dipertemukan. Jadi nikmat yang tertinggi, pahala yang tertinggi, ganjaran yang tertinggi adalah bagaimana kita bermulakat dengan Allah taala. Wujud kita ini sepenuhnya menjadi kepunyaannya. Ini kan luar biasa. Kalau hanya hitungan angka, pahala sekian puluh, apalah artinya angka itu dalam pandangan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tertinggi adalah bagaimana jiwa kita, ya, spirit kita, ruh kita ini menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan kembali? Ini yang jauh-jauh saya lihat hadir banyak yang jauh, ada yang dari Mentawai juga nih hadir nih. Nah, boleh kalau mau bertanya. Sudah jauh-jauh ke Solo harus bertanya. Oke. Ya, kameramen kita tunggu pertanyaannya. Karena saya disuruh bertanya sih, jadi saya bertanya Pak ya. Ya, oke, baik silakan. Terkadang kita melakukan safar Pak, dan kita bingung itu Pak, batasan-batasan gitu ya, seberapa jauh sih kita yang disebut safar sehingga kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa, karena tidak ada patokan Pak ya. Jadi tidak ada jarak pasti untuk kita menjadi pegangan. Sebenarnya itu Pak, seberapa sih batasan kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa dalam safar ini Pak? Batasan jarak. Oke. Sebelum saya jawab, saya akan bertanya kembali. Tadi waktu ke sini naik sepeda motor apa naik mobil? Naik mobil Pak. Naik mobil. Saya kira jalan kaki. Ya. Berapa kilometer kira-kira dari Padang ke sini? Kira-kira 65 ya, 65 ya. Oke lah, 65 kilometer. Kalau dalam pandangan penanya ini, kalau kita dari Padang ke sini, perlu puasa atau perlu kita batalkan puasanya? Perlu Pak. Perlu. Wah, kameramen kita semangat sekali kalau membatalkan puasa. Perlu ya. Oh, jalan kaki. Sepakat Oke. perlu Pak. Karena kan tidak capek. Oke, betul ya. Oh, naik motor dengan mobil dengan jalan kaki kan beda capeknya. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi supaya kita bisa rangkum beberapa sudut pandang ini, yang harus kita batalkan apa safar dalam kondisi jalan kaki atau dalam kondisi berkendara? Di dalam hadis. Ini dalam bab 30 Kitabus Shaum, nomor hadis 681. Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau suatu kali melakukan perjalanan bersama beberapa orang sahabat. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau ini melakukan perjalanan dari Al-Qadid namanya sampai ke Makkah. Dalam riwayat itu disebutkan beberapa rawi, ya, jadi menyampaikan jarak antara Al-Qadid dengan Makkah ini hanya 2 tahap saja. Nah, ini 2 tahap ini juga harus kita pahami ya. Maksudnya 2 tahap apa ini? 2 jam perjalanan, 2 hari, 2 minggu atau 2 bulan. Ya, maklum zaman itu belum ada mobil, belum ada sepeda motor seperti sekarang ini. Apalagi pesawat. 2 jam udah sampai mana iya. pesawat. Apalagi dengan metode zoom gitu ya. Belum ada lagi, belum ada yang seperti itu. Zaman dulu zoomnya lewat ru'yah. Ya. Kalau zoom itu bisa ini nggak bisa batal nggak puasa di zoom? Wah. Jadi pertanyaannya nyeleneh tapi unik ya. Zoom bisa batal nggak gitu. Jadi intinya gini. Yang disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu, ketika beliau melakukan perjalanan sepanjang 2 tahap itu, beliau mengajak para sahabat untuk membatalkan puasanya dan berbuka di tengah hari itu. Ini hadis yang pertama. Ya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini riwayat hadis dari Abdullah bin Jabir radhiyallahu an. Beliau ini suatu kali dalam safar melewati sebuah pasar, dilihatnya ada seorang laki-laki yang berdiri tegak, diberikan payung, dikasih payung maksudnya oleh hamba sahayanya. Ya. Kemudian banyak orang-orang di sana yang berkerumun. Lantas Rasulullah berhenti di sana. Beliau bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, "Mahaza, ini apa? Apa yang terjadi? Apa gerangan yang terjadi?" Faqalu, maka orang-orang di sana yang di sekeliling pasar tadi menjawab kepada baginda Nabi. Mereka mengatakan, "Shaimun, orang itu tengah berpuasa ya Rasul." Lantas Rasulullah beliau bersabda, "Laisa minal birri saumu fis safar."
laisa minal birri, tidak ada kebaikan saumu fis safar, puasa di tengah perjalanan. Tadi dalam konteks hadis yang kedua ini kan orang yang menjalankan puasa itu zillahu, artinya dia sedang berteduh. Kenapa berteduh? Berarti saat itu kita tahu situasi kondisinya panas terik, badan mungkin letih, lemas, haus, dahaga yang luar biasa, memaksakan diri ingin berpuasa sehingga sampai hamba sahayanya pun memegang payung terus menerus supaya tuannya ini tidak batal berpuasa. Tapi Nabi menegur, tidak ada kebaikan puasa di dalam safar. Jadi kalau masalah mengatakan, saya kuat loh berpuasa setengah hari, gitu ya, satu hari penuh gitu, atau anak-anak kita dipaksakan yang dalam masa usia sekolah, padahal usia baru 7 tahun harus puasa full gitu, terus kita bangga sebagai orang tua, anak kita puasanya full. Kita tidak memahami hukum ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Allah taala memberikan hukum keringanan. Ya. Dalam ilmu usul fikih itu kan kategorinya hukum keringanan. Kita ingin menegakkan hukum, tapi secara tidak sadar kita sendiri menjadi pelanggar hukum. Itu lebih berbahaya. Kita ingin menegakkan hukum puasa nih. Harus tegak ini, harus selesai, harus kuat. Tapi kita sendiri bagian dari pelanggar hukum, ini berbahaya. Dan jangan dilakukan oleh kita-kita yang telah memahami akan kajian puasa di dalam safar ini. Baik, pertanyaan berikutnya. Silakan. Rolling, siapa saja yang hadir di sini? Siapa saja? Yang dari Mentawai sudah bertanya, dari Bukit Tinggi sudah bertanya. Sudah mau buka, Pak? Ya, Sudah hampir berbuka puasa. Hampir waktu ini kayaknya, Oke. Pak. Kajiannya. Hampir berbuka puasa ya. Baik, jazakumullah untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita karunia yang khas sehingga bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh semangat sampai tiba kemenangan Hari Raya Idul Fitri nanti. Amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia,